Perkenalkan, nama saya Martina Martolova Augustaku dengan NIM 2313091002. Halo, perkenalkan nama saya Gisubini Tauruk dengan NIM 2313091003. Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Adila Paranita dengan NIM 2313091009. Perkenalkan nama saya Miriana Sapitri dengan NIM 2313091011. Hai, perkenalkan nama saya Sarah Simbolon dengan NIM 2313091013. Halo teman-teman semuanya, hari ini kelompok 3 akan mengajak kalian semuanya untuk mengenal alat-alat untuk biokimia praktikum. Yuk simak apa aja alatnya. Yang pertama ada bunsen yang berfungsi untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Yang kedua ada kawat Yang berfungsi untuk menghantarkan panas dan menahan panas yang bersumber dari api bunsen. Yang ketiga ada kaki 3 penyangga, Yaitu berfungsi untuk memanaskan larutan atau cairan kimia dan terbuat dari bahan besi. Yang keempat ada penjepit tabung reaksi yang berfungsi untuk menjepit tabung reaksi saat dipanaskan. Yang kelima ada tabung reaksi Yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan reaksi kimia dalam jumlah yang sedikit. dan yang keenam ada rak tabung reaksi Yang berfungsi untuk menyimpan atau menata beberapa tabung reaksi. yang ketujuh ada RNA Digunakan untuk mengaduk cairan atau larutan kimia melalui pengocokan dan digunakan sebagai litrasi. yang kedelapan ada pipette Digunakan untuk mengambil dan mengukur volume cairan yang kita ambil atau perlukan botol atau tabung reaksi. dan yang kesembilan ada gelas kimia. Yang digunakan untuk menampung dan memanaskan cairan atau larutan kimia. Yang ke-10 ada batang pembaca. Yang berfungsi untuk mengaduk suatu larutan. Kemudian yang ke-11 ada gelas ukur. Yang berfungsi untuk mengukur cairan bening maupun berwarna. Dan yang ke-12 ada corong penyaring. Yang berfungsi untuk media pemindahan cairan ke wadah. Dan yang ke-13 yaitu statif. Nomor pertama menunjukkan klem, sebuah alat penjepit yang terbuat dari besi, yang fungsinya untuk menjepit alat kimia gelas. Yang nomor 2 dinamakan ring, yang berfungsi untuk menyangga corong pisah saat melakukan ekstraksi. Yang ketiga yaitu statif, yang berfungsi sebagai alat penyangga yang stabil dan tempat meletakkan klem dan ring. 14 yaitu buret, Berfungsi untuk melakukan titrasi dan mengatur keluarnya cairan atau larutan dengan kelebihan tidak perlu membaca ukurannya secara periodik. Yang ke-15 yaitu kaca arloji yang berfungsi sebagai tempat menimbang bahan kimia berupa pasta, padatan, atau bubuk. Yang ke-16 yaitu corong Bachner yang berfungsi untuk menyaring secara cepat dengan penyedotan melalui pengisap. Nomor 17 yaitu corong pisah yang berfungsi untuk memisahkan dua lapisan cairan atau lebih dengan menggunakan metode pemisahan ekstraksi. Yang ke-18 yaitu plat tetes yang berfungsi sebagai penguji keasaman suatu larutan. Nomor 19 yaitu neraca analitik yang berfungsi menimbang bahan atau zat yang akan digunakan. Yang ke-20 yaitu alu dan mortar yang berfungsi untuk menghaluskan sampel, mencampurkan beberapa bahan menjadi satu dengan cara ditumbuk secara bersamaan.